Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abdu wa rasuluh wa ba'athu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini dan malam yang berbarakah, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Dari rasa wujud syukur, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa di antara kalian yang mencintai harta warisannya daripada hartanya sendiri? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak seorang pun di antara kami, melainkan kami mencintai harta kami. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya harta yang disedekahkan itulah yang harta sendiri. Tapi harta yang ditinggalkan itulah milik ahli waris. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memberikan sedekah dengan niat dan ikhlas karena Allah akan mendapatkan banyak berkah. Namun berkah itu akan didapat apabila niat dan ikhlas itu diluruskan, karena Allah akan menerima apa yang sesuai niat dengan keikhlasannya. Innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa hijratuhu ilallah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya auli subi'a fa hijratuhu alaih. Barang siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niatnya karena dunia, harta, kekayaan, atau seorang perempuan yang mau dinikahi, maka itulah akan didapat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa berkah yang Allah berikan kepada kita, namun banyak kita yang tidak memahami. Yang pertama, sedekah itu akan dibalas langsung oleh Allah apabila niat dan ikhlas karena Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39 yang berbunyi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wama, dan apabila apa saja yang dibelanjakan, anfaqtum min syai'in,
dari sesuatu yang baik, fahuwa yukhlifu, maka Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, maka dia Allah yang memberikan sebaik-baik rezeki. Dalam hal ini banyak yang kita nggak pahami. Sedekah itu banyak memberikan manfaat untuk kita. Ada yang dibalas langsung yang kita pahami. Ada kalanya kita mengeluarkan sedikit sebagian dari harta kita, namun Allah membalasnya lewat langsung rezeki yang didapat, atau lewat kesehatan, atau lewat kesempatan, atau lewat waktu yang diberikan pada kita. Yang kedua, sedekah itu akan dilipat gandakan. Sebagaimana Allah memberikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila summa fi kulli sumbulatin minhu mi'atan. Saya ulangi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salih habah, seperti biji ambatat yang menumbuhkan sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, masing-masing di dalam tangkai itu mi'atu habah, terdapat 100 biji benih. Wallahu, dan Allah yudhaifu, yang melipat gandakan, liman bagi orang yasau yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Dalam kesempatan ini kita kadang-kadang berpikir memberikan sedikit rezeki, tapi ada rasa kekhawatiran kalau harta yang kita kasihkan itu berkurang. Namun dalam kesempatan ini, seperti yang kami bacakan tadi, Allah melipat gandakan apa yang kita berikan kepada Allah dengan niat dan ikhlas karena Allah. Kita ikhlas, wa kafa billahi syahida, hanya Allah yang menjadi saksi. Kita mengharapkan orang lain atau pengakuan atau butuh pujian, tapi betul-betul kita harapkan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya memberikan sedekah, kita akan mendapat berkah. Wasadaqatu tudfi khati'atu kama yudfi ma'an naro, dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kalau dalam hal ini kita mencoba mensitir dalam firman Allah, kejadian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu disenangi dengan Zulaikha. Karena ketampanannya, kecakapannya, kepintarannya, Zulaikha tertarik. Nabi Yusuf juga sebetulnya tertarik, tapi karena pertolongan Allah, maka Allah memperlihatkan kebesarannya. Allah menolong Nabi Yusuf, maka Allah ingat barang itu adalah barang yang dilarang Allah. Inilah kata-kata yang dikatakan tadi, sebagaimana air menyiram api. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini mari kita mencoba menumbuhkan sikap senang bersedekah semata-mata mencari ridha Allah. Mari kita coba sedikit demi sedikit kita mencoba belajar
bagaimana cara bersedekah yang ikhlas karena Allah. Saya membaca dalam kitab Al-Bidayah itu trompet sekarang ini posisinya ada di bibir malaikat Israfil. Jadi kalau salah bernafas maka kiamatlah kita. Ada 3 tingkatan untuk mengingatkan kita bahwa kita ini hidup tidak lama lagi. Kita hidup di masa akhir zaman. Jadi ada nama trompet yang kejutan pertama, orang kaget. Situ digambarkan orang yang punya anak menyusui lupa yang disusui. Orang hamil lupa dihamil, lari secepatnya karena kaget. Trompet yang kedua itu mematikan. Jadi kalau trompet pertama sudah mengagetkan, yang kedua mematikan. Jadi semua, kalau yang kedua itu sudah berbunyi, semua makhluk hidup mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua masing-masing yang bernyawa mengalami kematian. Yang ketiga, trompet bunyi, di situ membangkitkan semua makhluk, baik yang masih hidup matikan atau yang sudah lama bertahun-tahun mati, semua hidup. Dan itulah kita akan digiring sesuai dengan amal kita. Kalau kita mulai dari sekarang sudah banyak beristighfar, perbaiki kekurangan kita, insya Allah di sana tenang-tenang saja. Selama kita menjalankan sunnah Rasul dan perintah-perintah Allah. Satu sisi mereka yang merasa di dunianya lepas kendali, lepas kontrol, pada saat itulah mereka akan mencari pertolongan. Dan itu tidak tahu itu suami, anak, semua nggak kenal. Tapi bagi orang yang punya iman, yang melaksanakan ibadah dengan baik, insya Allah dalam menghadapi saat-saat itu tenang. Mungkin mohon maaf sekali lagi kita saling mengingatkan, mari kita berbagi kekurangan dan kesalahan kita, memperdalam sunnah Rasul dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mohon maaf kekurangan dan kesalahan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.